Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita akan membahas kuis Axel TPB yang ke-12, di mana topik yang diangkat untuk kuis kali ini adalah terkait dengan integral lipat. Nah, di soal kita diminta untuk menentukan double integral dari 0 sampai 2 akar ln 3, habis itu dari y per 2 sampai akar ln 3, dari fungsi e pangkat x kuadrat dx terus kemudian dy. Nah, seperti yang kita tahu, double integral ini kita bisa simbolkan atau kita bisa katakan bentuknya seperti V. Nah, di mana V-nya adalah double integral atas daerah R, fungsinya adalah e pangkat x kuadrat dx dy. Nah, seperti ini. Di mana daerah R-nya merupakan daerah X simple. Nah, X simple kenapa kok kita bisa mengidentifikasikan X simple? Gara-gara variabel pengintegralannya X terlebih dahulu. Nah, itu adalah ciri untuk mengidentifikasi apakah integralnya X simple atau Y simple. Karena dimintakan menyelesaikan menggunakan integral lipat pada daerah sembarang. Nah, jadi daerah R itu karena merupakan salah satu jenis X simple area, maka penulisannya bisa seperti ini. Nah, jadi dari akar Y per 2, nah seperti ini, kurang dari sama dengan X sampai akar ln 3. Terus kemudian Y-nya dari 0, kurang dari sama dengan Y, sampai 2 akar ln 3. Nah, di sini, karena kalau kita ingin mengintegralkan pada integral lipat tidak jauh berbeda dengan integral pada integral tunggal, maka tentu kita ingin memproses integral terhadap e pangkat x kuadrat ditinjau dari variabel x terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, saat kita mengintegralkan fungsi dua peubah, maka variabel yang tidak sedang kita integralkan itu kita anggap sebagai suatu konstan. Namun di sini di bentuk e pangkat x kuadrat, dia itu merupakan atau mengandung variabel x yang mau kita integralkan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan cukup kesulitan nih untuk mengintegralkan e pangkat x kuadrat dx. Tidak ada teknik yang pernah kita pelajari di bab 7, yaitu teknik pengintegralan, yang bisa mengakomodir cara penyelesaian dari integral e pangkat x kuadrat. Nah, dengan pertimbangan itu, berarti kita akan kuat mencoba untuk mengganti daerah R yang awalnya X simple area menjadi sebuah daerah R yang merupakan Y simple area. Nah, itu. Bagaimana caranya? Nah, pendekatannya pertama tentu kita gambarkan terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini daerah yang dimaksud tuh daerah yang seperti apa. Nah, sumbu yang kita punya di sini sumbu Y, di sebelah sini sumbu X. Dikatakan bahwa variabel X-nya dibatasi dari fungsi Y per 2. Nah, dari fungsi apakah X sama dengan Y per 2. Bagaimana tuh X sama dengan Y per 2? X sama dengan Y itu kan garis seperti ini, yang 45 derajat. Kalau X sama dengan Y per 2, berarti itu kan sama kayak Y sama dengan 2X. Berarti garisnya memiliki gradien yang sedikit lebih naik gitu ya. Nah, mungkin seperti ini. Ini adalah garis X sama dengan Y per 2. Jadi dia dibatasi dari garis X sama dengan Y per 2 sampai garis X sama dengan akar ln 3. Nah, akar ln 3 itu di sumbu X berarti kita bisa tinjau seperti ini nih. Nah, berarti di sini mungkin nilainya adalah akar dari ln 3. Nah, terus nilai Y-nya dibatasi dari 0 sampai, ya tentu saja ya, nilai yang ada di sebelah sini. Nah, yang ada di bagian atas, ini merupakan nilai 2 kali akar ln 3. Kenapa kok 2 kali akar ln 3, Kak? Kenapa ini pasti 2 kali akar ln 3? Karena fungsinya kan X sama dengan Y per 2. Berarti Y sama dengan 2X. Nah, seperti itu. Nah, karena fungsinya seperti ini, di mana cara baca untuk variabel X adalah dari kiri ke kanan, maka daerah pengintegral yang dimaksud adalah yang berada di sebelah sini. Nah, itu daerah kuning. Nah, daerah kuning awalnya dipandang sebagai daerah X simple, di mana urutan pembacaan batas pengintegralannya dari kiri ke kanan. Makanya, garis yang dijadikan batas fungsi itu adalah garis yang biru muda dulu, baru kemudian garis yang warnanya abu. Nah, sekarang kita ingin menggunakan sudut pandang yang lain. Karena pendekatan menggunakan
variabel pengintegralan X terlebih dahulu tidak dapat menjawab pertanyaan yang ada di soal, maka urgensinya kita ganti. Nah, si daerahnya kita akan baca menggunakan arah seperti ini. Oh, berarti kalau kita ingin ganti daerahnya menggunakan X simple area, maka daerah R ini mungkin bisa saja berbentuk sebuah daerah yang memuat semua pasangan titik X, Y, di mana sekarang sumbu atau variabel Y-nya akan diapit oleh dua buah fungsi. Nah, fungsi yang pertama, Y0. Nah, yang mana itu, Kak? Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu yang ini. Nah, ini sumbu X tuh, Y sama dengan 0. Oke, jadi Y-nya start dari 0 sampai ke berapa nih? Nah, sampai ke garis ini, X sama dengan Y per 2. Perlu kita pahami juga, setiap garis itu punya dua cara penamaan. Ada yang X sama dengan fungsi Y, ada yang Y sama dengan fungsi X. Berarti ini kita bisa namai sebagai Y sama dengan 2X. Nah, batas itu kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian, untuk variabel X-nya, tinggal menyesuaikan. Jadi 0, X, terus kemudian sampai ke akar dari len 3. Nah, seperti ini. Oke, berarti setelah ketemu kayak gini, kita sudah tidak perlu khawatir nih, bahwasanya volume itu bisa dinyatakan dalam double integral E. Nah, double integral atas daerah R, E pangkat X kuadrat, dy dulu, baru kemudian dx, atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Nah, y-nya dari 0 sampai 2x, lalu x-nya dari 0 sampai akar len 3. Nah, gini. Bentuk ini pasti lebih mudah ya. Nah, gini. dy dx. Kalau dari mana, Kak, bentuk ini lebih mudah diselesaikan ketimbang bentuk yang tadi? Karena pada saat kita mengintegralkan fungsi seperti ini, maka kita menganggapnya fungsi e pangkat x kuadrat itu adalah sebuah konstan terhadap variabel y. Nah, sehingga hasil integralnya tentu saja sangat mudah. Nah, nanti hasil integralnya kita akan peroleh mungkin seperti ini. Integral yang di depan masih ada ya. Integral 0 sampai len 3. Terus di sini tinggal kita tambahin E. Nah, kita tambahin Y gitu ya. E pangkat X kuadrat. Baru kita evaluasi dari 0 sampai 2X dx. Nah, seperti ini. Atau yang berarti kita bisa lanjutkan. Ini integral 0 sampai len 3. Nah, berarti ini E pangkat X kuadrat. Kita masukin di sini 2X. Kalau dimasukin 0 ya sudah 0 gitu ya. Tidak perlu kita tulis dx. Oke, kita ketemu sampai di sini. Lalu, integral ini mudah. Kenapa kok lebih mudah ketimbang integral sebelumnya? Karena kalau di integral sebelumnya, kita berhadapan dengan kalimat pengintegralan yang kita tidak punya nih, teknik penyelesaiannya. Nah, kalau seperti ini, kita punya. Ya, teknik penyelesaiannya apa? Karena di dalam bentuk kalimat pengintegralan ini, ada dua bentuk yang keduanya sama-sama punya hubungan. Jadi X kuadrat kalau diturunkan 2X dan 2X adalah turunan dari X kuadrat, ya berarti kita bisa eksekusi pakai metode substitusi saja. Sehingga nanti bentuknya atau hasilnya adalah E pangkat X kuadrat aja. Nah, terus nanti dievaluasi dari 0 sampai akar len 3. Atau yang berarti nilainya sama dengan E pangkat akar len 3 kuadrat kan berarti len 3 ya. Nah, gini. Dikurangi E pangkat 0, 1. Atau berarti 3 dikurangi hasilnya adalah 2. Nah, gitu. Jadi, jawaban yang kita cari untuk pertanyaan ini adalah sebesar 2. Nah, jadi nilai dari integral ini adalah sebesar 2. Nah, 2 itu menginterpretasikan berarti volume di antara permukaan dan di atas bidang XY adalah sebesar 2 satuan dari permukaan E pangkat X kuadrat. Nah, jadi seperti itu pembahasan kuis Axel Matematika ke-12 kali ini. Aku Afrizal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.